Gue dulu pikir berpikir positif itu selalu baik. Apapun yang terjadi, senyum. Apapun yang dirasa, tahan. Apapun masalahnya, bilang ke diri sendiri, "Gak apa-apa, masih banyak yang lebih susah." Kedengarannya dewasa, kedengarannya kuat, kedengarannya bijak. Tapi anehnya, makin sering gue bilang gak apa-apa, makin sering gue ngerasa capek tanpa tahu kenapa. Karena ternyata ada perbedaan besar antara berpikir positif dan memaksa diri buat selalu terlihat positif. Di era sekarang, kita hidup di tengah banjir kalimat motivasi. Semua akan baik-baik saja, kurang bersyukur aja, tetap senyum, jangan lebay. Kalimat-kalimat ini sering dikirim dengan niat baik, tapi tanpa sadar, kalimat yang sama juga bisa jadi cara halus buat membungkam perasaan. Saat seseorang lagi sedih dan kita bilang, "Udah, jangan dipikirin." Yang kita lakukan sebenarnya bukan menenangkan, tapi menutup pintu. Saat seseorang capek dan kita jawab, "Harusnya kamu bersyukur." Yang terjadi bukan penguatan, tapi penghapusan emosi. Dan disitulah toxic positivity bekerja dengan rapi. Bukan dengan marah, bukan dengan bentakan, tapi dengan senyum dan kalimat manis. Toxic positivity bikin kita ngerasa bersalah karena sedih, merasa lemah karena capek, merasa gagal karena nggak kuat terus. Padahal sedih itu reaksi normal, capek itu sinyal, kecewa itu bagian dari hidup. Masalahnya, kita dibesarkan di budaya yang mengagungkan kuat. Jangan nangis, jangan ngeluh, jangan drama. Akhirnya kita belajar satu hal, perasaan negatif itu harus disembunyikan. Dan lama-lama, kita bukan cuma bohong ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Kita bilang gue baik-baik aja, padahal hati penuh beban. Kita upload senyum, padahal kepala berisik. Kita terus jalan, walau sebenarnya pingin berhenti sebentar. Dan semua itu dikemas rapi atas nama positif. Padahal emosi itu bukan musuh, emosi itu pesan. Sedih bilang ada yang hilang, marah bilang ada batas yang dilanggar, capek bilang ada yang kebanyakan dipaksa. Kalau semua pesan itu kita bungkam, jangan heran kalau suatu hari tubuh dan pikiran kita protes barengan. Yang bikin toxic positivity berbahaya bukan karena dia menyuruh kita bahagia, tapi karena dia nggak ngasih ruang buat jujur. Jujur bahwa hari ini berat, jujur bahwa kita belum kuat, jujur bahwa kita butuh waktu. Dan anehnya, kejujuran itu justru sering dianggap negatif. Padahal mengakui luka bukan berarti tenggelam di dalamnya. Mengakui capek bukan berarti menyerah. Mengakui sedih bukan berarti lemah. Itu justru tanda kita sadar dan peduli sama diri sendiri. Hidup mulai berubah ketika kita berhenti memaksa diri buat selalu oke. Ketika kita berani bilang, gue lagi gak baik-baik aja, tanpa merasa gagal sebagai manusia. Karena dari situ, ruang pemulihan muncul. Banyak dari kita gak benar-benar butuh nasihat. Kita butuh ditemani, didengar, diakui, didudukin bareng rasa beratnya, tanpa buru-buru disuruh kuat. Dan buat diri sendiri, ini lebih penting lagi. Menghindari toxic positivity bukan berarti kita jadi orang yang pesimis. Bukan berarti kita terus mengeluh. Tapi berarti kita memberi izin buat merasakan seluruh spektrum emosi, tanpa menghakimi diri sendiri. Kita bisa berharap sambil mengakui sakit. Kita bisa optimis sambil mengakui capek. Dua hal itu bisa hidup berdampingan. Pelan-pelan, kita belajar mengganti kalimat dalam kepala. Dari gue harus kuat, jadi gue boleh istirahat. Dari gue nggak boleh sedih, jadi gue lagi sedih, dan itu wajar. Dari orang lain lebih parah, jadi rasa sakit gue tetap valid. Dan dari perubahan kecil itu, hubungan kita dengan diri sendiri jadi lebih sehat. Lucunya,
Saat kita berhenti memaksakan positif palsu, justru energi positif yang asli mulai muncul. Karena dia datang dari penerimaan, bukan paksaan. Dari kejujuran, bukan penyangkalan. Kita juga jadi lebih manusia ke orang lain, lebih hadir, lebih empatik. Gak buru-buru nyuruh orang bangkit, tapi berani duduk bareng di lantai yang sama. Dan itu bentuk kekuatan yang jarang dibicarakan. Anak muda hari ini hidup di tekanan yang sering gak kelihatan. Harus cepat, harus sukses, harus stabil, harus bahagia. Semua harus. Tapi sedikit yang bilang, gak apa-apa kalau kamu capek. Padahal menghindari toxic positivity bukan soal menghapus harapan, tapi soal membangun harapan yang realistis. Harapan yang ngasih ruang buat gagal, belajar, dan tumbuh. Karena hidup bukan garis lurus ke atas. Ada naik, ada turun, ada muter di tempat. Dan semua itu normal. Jadi kalau hari ini lo lagi ngerasa berat, itu bukan tanda lo salah jalan. Bisa jadi itu tanda lo lagi hidup. Dan hidup memang kadang gak nyaman. Yang penting lo gak memusuhi diri sendiri hanya karena lo manusia. Karena pada akhirnya, kesehatan mental bukan soal selalu bahagia, tapi soal bisa jujur tanpa takut, bisa ngerasa tanpa malu, bisa jatuh tanpa kehilangan harga diri. Dan mungkin disitulah positif yang sebenarnya berada. Bukan di senyum yang dipaksa, tapi di keberanian untuk berkata, hari ini berat, tapi gue masih di sini.